Selamat sore para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Pernyataan dari Hasan Nasbi ini yang mengatakan bahwa komunikasi Pak Purbaya justru akan menghambat ya dan saling miskomunikasi ya antara pejabat satu ya sesama pejabat ya. Bahkan mengatakan jangan saling serang di depan umum dan sebagainya. Dan saya kira sebagai orang yang kemudian loyalis Jokowi begitu kan, yang menilai bahwa keberadaan Pak Purbaya ini membuat pemerintah Prabowo Subianto ini tidak solid. Nah, pernyataan-pernyataan Hasan Nasbi ini justru blunder kalau menurut saya pribadi. Karena kenapa? Karena pemikiran dari Pak Purbaya tidak mungkin dia akan berjalan sendirian tanpa didukung oleh Presiden Prabowo Subianto. Ini kan ada tanggapan Pak dari Pak Hasan Nasbi bahwa ya gaya komunikasi Bapak lagi-lagi dikritik begitu. Kenapa? Di kabinet Pemerintahan, Pak. Nah, itu gimana? Mana indeks mana deh? Gambar saya tunjukin ya. Saya gambar. Itu saya selalu pakai survei ke masyarakat. Apakah saya mengurangi kepercayaan masyarakat pemerintah apa tidak? Kalau dari angka kita yang terakhir, ini baru keluar angka bulan survei bulan Oktober ya, dari dulu dan anak saya yang di surveinya dilakukan oleh LPS. Ini indeks kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Kalau jatuh seperti ini keadaan buruk. Kalau sana bagus. Ini kemarin waktu bulan September, Agustus September itu turun terus, Juli Agustus September turun terus ke titik terendah sini. Inilah terjadi banyaknya demo. Tapi kita lakukan kebijakan yang mungkin untuk bagian kalangan agak drastis, agak ceplas-ceplos. Tapi ini berhasil mengembalikan sentimen masyarakat ke pemerintah. Justru ini levelnya sekarang udah level sama dengan ini. Jadi sudah stabil lagi. Jadi stabilitas pemerintahan amat baik di mata masyarakat. Kecuali di mata orang itu ya. Kenapa? Karena daya belinya juga membaik. Ini daya beli itu yang ini. Ini kepercayaan konsumen nih turun karena ekonomi buruk. Ketika ekonomi bagus, ini ke sana naik lagi. Ini sama ini ada korelasinya. Ketika ekonomi buruk, mereka nggak suka pemerintah. Makanya banyak demo besar-besaran. Tapi ketika mulai balik, mereka juga senang ke pemerintah. Jadi sepertinya saya cowboy. Tapi yang saya lakukan adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat ke pemerintah. Itu juga atas pemerintah Bapak Presiden. Jadi saya nggak berani gerak sendiri. Jangan dianggap saya cowboy, saya nyapa panjangan tangan dari Bapak Presiden, kira-kira begitu. Dengan versi yang lebih halus malah. Berarti komentar Bapak terhadap beberapa menteri-menteri di pejabat Prabowo Subianto itu harus instruksi dari Presiden juga? Saya pernah bilang ke beliau, saya akan pastikan belanjanya tepat waktu. Dia bilang go ahead aja jalan. Kenapa? Karena kita perlu ekonomi yang lebih cepat di triwulan keempat tahun ini. Udah mulai kelihatan kan, saya harus harapkan ke depan lebih bagus lagi. Saya tidak mencampuri kebijakan mereka ya, tapi memastikan bahwa penyerapan anggarannya tepat karena uangnya kan ada biayanya untuk saya, ada kosnya. Makasih ya. Kenapa Bang? Ya karena kita lihat saja Pak Purbaya tidak jalan sendirian. Karena satu pemikiran dengan pemikiran presiden kita begitu. Dan saya kira pernyataan Hasan Nasbi ini justru blunder begitu kan ya. Padahal ini adalah pembantu, kabarnya menjadi komisaris begitu kan ya, pembantu dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Dan justru menurut saya ini pernyataan dari Hasan Nasbi ya dengan pernyataan si Kodari begitu kan, justru ini blunder. Ya, si Kodari juga mengatakan begitu kan. Ini pernyataannya bahwa si Kodari menyebutkan Riza Khalid masih ada hubungannya saudara dengan Prabowo Subianto. Lah, bagaimana begitu kan? Seharusnya hukum itu sama begitu. Ya, di mata hukum semuanya sama begitu. Dua orang inilah yang kemudian pernyataannya bisa juga menjadi blunder, tidak solid begitu kepada penegakan yang ada. Artinya secara tidak langsung bahwa apakah karena nanti orang-orang melihat ya, apakah karena Riza Khalid ini masih ada hubungannya dengan keluarga Prabowo sehingga tidak bisa ditangkap? Kan orang pasti berpikir seperti itu, Bos. Pernyataan si Kodari ini justru di blunder, Bos. Pernyataan Hasbi ini justru blunder kepada Presiden Prabowo Subianto. Dan pernyataan Pak Purbaya inilah yang paling benar. Jadi artinya apa? Artinya
Saya pribadi kalau mengatakan bahwa pernyataan bahwa Hasan Nasbi dianggap tidak solid, saya kira justru pernyataan Hasan Nasbi sendiri yang tidak solid begitu. Jadi Hasan Nasbi ini meminta ya Menko Purbaya ini kritik pejabat yang lain ya di ruang tertutup. Tapi dia mengkritik Pak Purbaya di ruang terbuka dan dikutip dari sejumlah media. Nah, orang bingung. Memang suka aneh kelakuannya. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung, ya ini harus dikritik biar masyarakat tahu bagaimana kinerja mereka, begitu kan? Apalagi begitu Kemenkau ini berada di bawah naungan Presiden Prabowo Subianto yang hanya bertanggung jawab kepada Presiden Prabowo Subianto. Tidak ada yang lain, bos. Menteri-menteri yang lain ngapain begitu? Wajar kalau mengkritik karena Pak Purbaya ini sebagai kasir mereka begitu kan ya. Wajib dong ya melindungi, wajib kita perhatikan begitu kan, menelusuri begitu kan ya. Jadi saya kira ini langkah yang bagus begitu. Bukan lagi kemudian blunder dengan pernyataan-pernyataan tadi. Coba kita lihat pernyataan di si Kodari begitu kan ya. Si Kodari menyebutkan bahwa Rija Chalid itu masih ada hubungannya persaudaraan dengan Prabowo Subianto. Nah, kalau di mata hukum kan harus sama begitu. Ada yang mengatakan maksudnya piye bro? Mau jilat siapa ini? Ini kan ngeri-ngeri sedap, bos. Ya, ini ngeri-ngeri sedap. Walaupun Hasan Nasbi menyentil Pak Purbaya begitu kan ya, yang mengatakan terlalu sering senggol pejabat lain ya. Enggak bisa merasa pinter sendiri kabarnya. Tapi kita lihat saja bahwa justru ini pernyataan ini diblunder kepada Presiden Prabowo Subianto begitu. Nampaknya Prabowo sudah kecolongan dengan anak buahnya sendiri begitu. Katanya sudah jadi komisaris ya. Terus kemudian si Kodari sudah KSP. Pernyataan justru ini seolah-olah begitu. Menurut saya pribadi Presiden Prabowo Subianto ini tersinggung dengan pernyataan itu. Kenapa bang? Ya masa Rija Chalid begitu dikaitkan dengan keluarga Prabowo? Kalau Rija Chalid tidak bisa ditangkap, Prabowo yang kena. Kenapa kok yang kena? Karena banyak orang yang mengkritik, wajar dia dilindungi, wajar dia ini. Dugaan orang seperti itu. Justru pernyataan Kodari mengatakan seperti itu justru blunder. Penegak hukum dianggap ya bisa saja dikritik habis-habisan. Ya. Bagaimana bisa menangkap Rija Chalid? Wong dianggap ini adalah keluarga dari seorang Presiden Prabowo Subianto. Wajar nggak ditangkap? Orang pasti spekulasi seperti itu, bos. Ya itulah blunder kepada Presiden Prabowo Subianto. Susahnya minta ampun untuk membangun bagaimana pondasi hukum yang ada di Indonesia saat ini oleh Presiden Prabowo Subianto. Tapi tiba-tiba begitu anak buahnya, pembantu Prabowo-nya seolah-olah saling menyentil walaupun sedikit secara halus begitu. Coba kita lihat ya, ini mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah ya Bakom Hasan Nasbi menyoroti gaya komunikasi Menteri Keuangan Pak Purbaya Sedewa yang menilai bahwa terlalu sering menyentil pejabat lain. Menurutnya pola komunikasi semacam itu berpotensi melemahkan solidaritas pemerintah. Kata siapa? Nampaknya sudah mulai ketakutan begitu kan ya. Nampaknya sudah mulai ketakutan. Ada apa? Ada apa? Kan orang pasti bertanya-tanya begitu. Jadi saya kira apa yang kemudian disampaikan oleh Hasan Nasbi ini justru blunder begitu. Menurut saya begitu kan ya. Kenapa? Ya kita lihat saja realitasnya, komunikasinya Pak Purbaya dianggap bisa miskomunikasi dengan menteri-menteri yang lain. Justru komunikasi Pak Purbaya ini menandakan ada masyarakat menjadi transparan begitu kan ya, bagaimana pengelolaan keuangan dan sebagainya begitu. Nah disitulah Prabowo resmi pecat Hasan Nasbi ya, ganti PCO jadi Badan Komunikasi Pemerintah ya, sekarang menjadi Badan Komunikasi Pemerintah. Jadi saya kira mungkin ya masih sakit hati karena dipecat. Termol itu memang begitulah begitu kan. Ya, sindiran ke Presiden Prabowo Subianto itu sangat halus.
Tapi Pak Presiden Prabowo Subianto bukan tidak tahu, bukan tidak punya orang begitu. Pasti tahu begitu. Kalau menurut saya pribadi nggak usah lah 2 orang ini masuk di pemerintahan itu begitu. Pecat saja. Kenapa Bang? Ya kita lihat saja bahwa orang-orang masih banyak melakukan multitafsir begitu kan ya, dengan adanya pernyataan-pernyataan Sikodari yang menyebutkan Rija Khalid begitu kan ya, masih ada hubungan saudara dengan Prabowo, padahal penegakan hukum itu menjadi transparansi kepada publik. Kalau berbasis hanya keluarga ini, keluarga itu, karena mantan presiden, karena ini tidak bisa ditegakkan, ya rugi dong negara kita ini. Buat apa ada negara demokrasi kalau hukum itu hanya tumpul kepada orang-orang yang kemudian tidak punya koneksi, tidak punya keluarga, tidak punya jaringan, tidak punya kekuasaan. Jadi saya kira apakah tumpul seperti itu hukum kita begitu kan? Ya sedangkan ke rakyat tajamnya luar biasa. Dan orang berspekulasi itu Pak. Jadi saya menganggap bahwa pernyataan-pernyataan 2 orang ini justru blunder. Aduh, ya Presiden Prabowo ini harus hati-hati begitu. Makanya saya kira orang-orang Prabowo kan diam hari ini begitu. Gak tahu lagi nanti begitu di tahun 2029 bagaimana Prabowo bisa berlaju kencang begitu kan ya. Jadi justru yang menjadi penghambat di situ adalah orang-orang mereka begitu. Artinya para termol-termol itu begitu kan. Ini salah satunya coba kita baca. Loyalis Jokowi nilai keberadaan Pak Purbaya membuat pemerintah Prabowo Subianto tidak solid. Ya, kita tunggu sajalah bagaimana mereka. Tapi dia punya rekam jejak yang tidak baik juga begitu. Mengapa Bang? Coba kita tahu nih. Nggak tahu ya, pemerintah lo pengen merangkul semua kubu begitu kan ya, tapi ya selektif juga lah ya, masa ya miara seperti itu. Ini salah satunya. Dulu kan tukang sayur begitu kan, artinya namanya tukang sayur begitu. Saya yakin 100% beliau pas lahir nggak diazanin ya. Kalaupun nggak Islam pasti setelah dewasa ya. Kalaupun ngaku Islam pasti setelah dewasa. Nah, tanyakan sertifikat mualafnya sama saksi-saksinya. Siapa saja ya, di masjid mana dulu berikrar jadi mualaf. Wow, saya kira Pak Prabowo Muslim. Ada foto ya sholatnya. Apa ada datanya? Ini saya kira ya satu gerombolan mereka begitu mengkritik Presiden Prabowo Subianto pada waktu itu begitu. Kalau nggak salah tahun 2019. Ya bagaimana si Kodari, bagaimana Hasan Nasbi begitu kan ya, si Hasan Nasbi begitu mengkritik habis-habisan Presiden Prabowo Subianto. Dan sekarang kemarin menjadi PCO, kemarin ya juga menjadi komisaris kabarnya begitu. Artinya secara tidak langsung kok bisa-bisanya seperti itu. Ini banyak kritikan-kritikan dari netizen. Coba kita baca ini datanya begitu kan ya. Apakah karena jangan-jangan Presiden Prabowo Subianto ini begitu kan ya tidak bersuara dengan soal ini? Apakah jangan-jangan tidak tahu atau bagaimana begitu? Ya ini si Hasan senggol tugas dan tanggung jawab Menkau ya, berarti sama saja senggol presiden. Menkau sedang ditugaskan oleh presiden untuk membenahi ya pejabat-pejabat yang bermain curang. Kok dinyinyirin? Copot dari komisaris Pertamina. Wih, ngeri bos, ternyata komisaris Pertamina ini. Ngeri ya. Komisaris Pertamina kok seperti itu begitu. Nih, ya kenapa harus ditutupi? Kalian pikir selama ini kalian itu siapa di pemerintahan? Kalian adalah karyawan-karyawan rakyat Indonesia yang wajib memberikan keterangan secara detail dan transparansi kepada Indonesia. Nah, 2 orang ini dirujak hari ini oleh netizen. Kenapa dirujak Bang? Ya wallahualam saya tidak tahu itu begitu kan. Kok tanya saya? Jadi menurut saya pribadi pernyataan itu justru ya blunder begitu kan. Makanya Hasan Nasbi ini mengingatkan pentingnya menjaga etika komunikasi, kabarnya begitu. Nah, ia menilai gaya komunikasi Menteri Keuangan ya Purbaya Sedewa yang kerap menyinggung pejabat lain secara terbuka dapat berdampak buruk pada citra ya dan solidaritas pemerintahan. Kabarnya begitu. Sedangkan dirinya blunder berkali-kali begitu dirasa aman-aman aja, dirasa paling benar dan sebagainya.
Nah, menurut Hasan, perbedaan pendapat di dalam pemerintahan itu merupakan hal yang wajar. Kalau wajar, ngapain Anda mengkritik Pak Purbaya? Sedangkan satu-satunya menteri yang berada di naungan Presiden Prabowo Subianto di situ adalah langsung ya, di situ adalah Menteri Keuangan begitu. Namun ia menegaskan bahwa perbedaan itu yang semestinya disampaikan melalui mekanisme internal. Ya tidak lagi sekarang, bukan zamannya ditutup-tutupi begitu. Ya di era Jokowi begitu kan. Nah, tidak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto resmi dulu ya memberhentikan secara terhormat kepada Hasan Nazmi jabatan sebagai Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan ya, atau Presidential Communication Office atau PCO di situ begitu. Dalam reshuffle kabinet ya gelombang ketiga. Nah, di situ sudah pernah dipecat begitu. Wajar, mungkin sakit hati. Ya, apalagi begitu kan, apalagi Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Kodari menyebutkan Presiden Prabowo Subianto masih ada hubungan dengan keluarga Riza Chalid. Justru ini blunder begitu ya. Ngapain diungkapkan? Walaupun ada ikatan keluarga misalnya, hukum itu tetap ditegakkan. Kalau tidak ditegakkan justru Prabowo sendiri yang kemudian kena ini. Nah, hubungan dengan Riza Chalid begitu, Presiden Prabowo Subianto dengan Riza Chalid kabarnya ini begitu kan ya. Mengatakan Kodari juga menyebutkan kemudian ya saat ini anaknya Riza Chalid juga sekarang sedang berproses hukum. Padahal sebetulnya pada saat itu masih ada hubungan saudara dengan Presiden Prabowo Subianto melalui ponakannya masing-masing. Selain di proses hukum, Kodari menuturkan ya pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto hasil rampasan dari para pelaku korupsi benar-benar dikembalikan ke uang negara. Oke lah kalau di situ. Bagaimana dengan Riza Chalid? Sampai sekarang tidak bisa ditangkap. Apakah kaitannya dengan keluarga dari seorang Presiden Prabowo Subianto? Nah, ini yang menjadi justru orang-orang akan melihat itu begitu. Jangan-jangan dia aman karena ada keluarga Prabowo. Kan orang menafsirkan yang bukan-bukan pada akhirnya begitu. Sementara informasi ya, Riza Chalid yang memang dikenal memiliki reputasi sebagai tender atau berdagang minyak dan gas. Diduga yang memanfaatkan pengaruhnya untuk membentuk petinggi-petinggi ya Pertamina agar menyewa terminal ya BBM yang milik PT Orbit Terminal Merak ya OTM melalui penunjukan langsung. Atas dasar itulah Muhammad Riza Chalid anak-anaknya ya karya Riza Chalid disangka terlibat dalam perkara dugaan korupsi kata tata kelola minyak mentah dan produk. Ya, ini kan sudah lama begitu. Di era Jokowi ya aman-aman aja orang ini begitu. Di era Jokowi aman-aman aja. Nggak ada yang kemudian menyentuh Riza Chalid begitu. Kenapa? Karena dia adalah orang sakti, orang kuat begitu. Banyak uangnya, bisa mengendalikan kekuasaan begitu ya bertahun-tahun ya di era Presiden Prabowo Subianto, walaupun keluarganya mereka dijadikan tersangka, walaupun ada kaitannya begitu hubungan keluarga itu dijadikan tersangka. Makanya hukum itu harus sama di mata hukum begitu kan ya, menjadi transparansi kepada publik. Nah, inilah yang menjadi cikal bakal bahwa ya kalau di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto tidak bisa menangkap Riza Chalid, orang akan muncul spekulasi apa yang disampaikan Kodari itu begitu. Makanya Kodari dengan Hasan Nazmi dengan kesimpulan saya dia blunder bos. Seharusnya kan tidak perlu diungkapkan kepada publik ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.